Diskon 15% asuransi kecelakaan Motion Share Safe. Download Motion Insure sekarang. Jadi sesulit apapun musibah, pada prinsipnya kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nih pengen tahu ketika diuji. Nih si fulan jadi lebih dekat sama Allah atau jangan-jangan jadi semakin jauh. Senang deh kalau bangun tidur, sholat subuh, sambil beres-beres, sambil ngapa-ngapain gitu. Nontonnya MNC TV, betul Ustaz ya? Masya Allah. Nih, kali ini bersama dengan Ustaz Hilman, bersama saya Irfan Hakim di Assalamualaikum Cinta. Waalaikumsalam sahabat cinta. Seger terus Ustaz. Alhamdulillah, malah saya lihat yang kurang seger nih. Ya nih, kaki sakit tapi nggak apa-apa, tetap semangat dong. Tetap semangat dong. Iya. Apalagi kan ketemu dengan sahabat cinta semua kan. Iya betul. Sahabat cinta tuh katanya setiap hari Kamis dan Jumat tuh selalu langsung standby karena ingin diberikan wawasan tambahan dan juga solusi dengan semua permasalahan. Seperti itu. Tapi ini kan hari ini kita tidak hanya berdua. Oh gitu? Iya. Satu lagi ada teman lama saya juga Ustadz. Oh gitu? Iya. Belum datang tapi dia? Ya kalau udah datang udah di sini. Udah deket belum kira-kira? Kayaknya sih udah deket. Panjang umur. Baru diomongin. Kata orang tua bilang sih panjang umur. Masuk. Langsung siapa ya? Assalamualaikum. Masya Allah, ini mah abang kita juga. Abang dong. Jack. Ustaz Zaki Mirza. Baik. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ya Allah. Oke, kacamata ada 2, ada masker, ada face shield ya. Iya. Lengkap pakai sorban. Pakai sorban. Dari mana Ustaz? Ini sorbannya? Bukan. Ustaznya Ustaznya dari mana? Keren ngodein. Dari biasalah tadi habis sholat subuh terus nunggu mampir ke sini gitu kan. Alhamdulillah. Ketemu guru kita juga alhamdulillah. Iya. Ketemu AA. Walaupun lagi dapat berita katanya lagi ada musibah. Masya Allah. Iya jadi kemarin tuh anak tuh itu ke hutan. Terus udah gitu pas habis sholat subuh ke air terjun, naik ke tebingnya jatuh. Masya Allah. Jadi ya udah alhamdulillah tapi tetap bisa berkegiatan. Ya, Buat sahabat cinta juga. Masya Allah. Makanya sahabat cinta nih kalau mau bertanya boleh nih ke nomor telepon di 0813 220 99202 atau juga bisa melalui Zoom ya. Kalau Zoom tuh seru bisa tatap-tatapan. Coba apakah sudah ada di sana? Assalamualaikum cinta. Halo. Ibu jangan melamun. Assalamualaikum cinta, Ibu. Bu. Coba mic-nya di. Nah, iya, assalamualaikum cinta. Bu. Ibu. Bu, dengar suara saya, Bu. Suaranya tidak terdengar di sini. Oh, suara tidak terdengar. Ya udah gini aja, Ibu ngomong aja langsung ngomong. Ibu siapa? Iya. Ini ada aja ya kalau live itu seru tapi nggak dengar, tapi kita sudah bisa dengar suara ibu. Coba ibu ngomong aja, ibu ngomong. Berarti A-nya harus pakai bahasa isyarat. Iya ini sudah. Ya udah, nggak apa-apa sambil menunggu nih. Kita tuh hidup ini memang tidak bisa mulu sesuai dengan rencana ya. Ada aja hal rintangannya. Nih kayak seperti ini aja, ada rintangannya. Tapi gimana kita menyikapi rintangan dalam kehidupan sih supaya kita tuh suaranya tidak terdengar di sini. Ya ibu, tapi kita dengar. Coba ibu. Ibu ngomong aja ibu. Ibu dari mana? Namanya siapa? Bu. Coba kalau Ustaz yang nyapa. Assalamualaikum Bu. Nama Ais Damarwati. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Suaranya di sini tidak terdengar. Iya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa mendengar suara ibu. Coba ibu silakan. Oh iya, nama saya Ais Damarwati. Tinggal di Jakarta. Ya. Saya ingin bertanya Pak Irfan dan Pak Ustadz mengenai ini istidrat itu apakah di zaman saat ini masih berlaku? Karena memang memperhatikan akhir-akhir ini kan banyak tuh yang jahat sama binatang, misalnya jolim sama manusia juga. Itu ternyata karirnya terus hidupnya
baik-baik saja, sehat-sehat saja, tidak pernah ada gangguan apapun gitu ya. Jadi rezekinya juga bagus gitu. Nah, itu gimana tuh? Menyikapinya bagaimana? Terutama saat pandemi begini, kan memang semua juga sedang susah ya. Betul. Jadi gimana itu para ustadz untuk mengajak masyarakat luas untuk lebih peduli kepada makhluk hidup lainnya, bukan Siap. manusia saja. Oke. Hewan, tanaman, hanya itulah. Ya, terima kasih Bu Is ya. Kita dengarkan jawabannya ya. Pertama, Iya. istidraj itu apa supaya kita semua tahu? Iya. Selesai. Ada, ada. Iya, jadi kan kalau secara bahasa ya, istidraj itu kan diambil dari akar katanya darajat gitu ya. Sesuatu yang seakan-akan diangkat gitu. Tetapi boleh jadi di saat yang bersamaan dia sedang dijatuhkan. Contoh, dia punya kedudukan, karirnya meningkat. Dia punya harta, hartanya bertambah. Dia punya ilmu, ilmunya bertambah. Tapi di saat yang bersamaan, ketaatan kepada Allahnya berkurang gitu. Nah itu yang disebut dengan istidraj tadi gitu. Jadi harta banyak, karir bagus, tapi mohon maaf banyak perintah Allah yang dilalaikan olehnya. Banyak ketaatan kepada Allah yang kemudian dihilangkan. Sehingga dia lupa dengan apa yang Allah berikan itu bukan membuat dia semakin dekat dengan Allah, malah jadi makin jauh dari Allah. Nah di masa pandemi ini katanya banyak sekali nih yang jahat-jahat tanda kutip. Kok urusannya mulus, tapi kok yang taat-taat kok kayaknya banyak rintangannya. Itu gimana ya? Jadi kan kadang Allah itu menguji seorang hamba, itu diambil urusan dunianya agar kemudian dia punya fokus dengan urusan akhiratnya. Jadi kalau sekarang kita diberikan kesulitan, kesusahan dalam urusan dunia, jangan bilang kalau Allah nggak sayang sama kita gitu. Ya. Justru boleh jadi dengan diberikan ujian dunia tadi, kita bisa fokus ke kita akhirat. jadi fokus ke Allah gitu. Jadi sayangnya Allah itu. Sayangnya Allah, doanya makin kencang, sholatnya makin khusyuk. Iya, Betul iya, nggak? betul. Disadari atau tidak, kita ini kalau sedang punya masalah, doanya panjang. Tahajudnya Begitu rajin. sebaliknya. Begitu sebaliknya gitu. Jadi artinya jangan pernah membatasi sayangnya Allah tuh dengan urusan dunia gitu. Iya, betul. Terlalu kecil, terlalu sempit jika kita memahami cintanya Allah tuh dengan urusan dunia semata. Iya, tidak sebanding. Tidak sebanding. Oke, tapi supaya kita lebih percaya diri gitu. Ini tuh kondisi ini tuh Allah tuh menguji atau juga cobaan seperti itu. Atau Memang siksaan. sering banget gitu, kita berhadapan dengan sesuatu yang kita nilai di mata kita sebagai manusia yang banyak salah ini, oh ini nih musibah gitu. Padahal bisa jadi di mata Allah itu adalah hadiah. Hadiah untuk manusia itu lebih baik lagi hidupnya. Karena kalau nggak dengan hadiah, kalau kita tidak merasa itu hadiah, yang ada sedih mulu. Karena persepsinya musibah. Ya. Tapi kalau persepsinya hadiah, Ya. happy. Jadi sesulit apapun musibah, pada prinsipnya kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nih pengen tahu ketika diuji, ini si fulan jadi lebih dekat sama Allah atau jangan-jangan jadi semakin jauh. Nah, istidraj yang paling bahaya itu ketika adalah orang diperdaya dengan nikmat dunia, karirnya makin meningkatnya, mobilnya makin mewah, Ya. istrinya nambah. Janganlah. Mungkin gitu ya. Terus oke. Jadi semua serba ditambah dia, dikasih enak. Satu hal yang paling sering dia lupa adalah urusan sholat. Allah itu kenapa dibilang as-sholatu imaduddin? Sholat itu kan tiangnya agama. Karena sholat ini nentuin kualitas-kualitas ibadah yang lainnya, muamalah sosial ditentuin dari sholat. Contoh, umroh, haji akan sia-sia. Walaupun khusyuk, tapi nggak sholat-sholat. Nol. Karena apa? Waqala Nabi SAW, baginda Rasulullah itu menegaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang paling pertama ditanya urusan kita nih, laki, perempuan, pejabat, siapapun. Yang paling pertama ditanya sama Allah hari kiamat itu tentang sholat. Ya. Fa in saluhat saluhalahu sa'iru amali. Kalau sholatnya benar, itu ibadah yang lain ikut benar tuh. Ya. Pahalanya bagus. Ada nilainya. Ada nilainya. Tapi wa in fasadat fasada sa'iru amali. Tapi kalau sholatnya aja rusak,
maka semua ibadah dan muamalah jadi sia-sia. Iya betul. Yang lainnya itu 000. Ah, itu, betul, yang lain itu Kak. bisa jadi angka 1 jadi 10 juta, 10 miliar, Bener. ya kan? Karena Tapi kalau ada- nggak ada angka satunya nol besar. Bener lah. Ada yang bilang begini Ustaz, afwan ya. Udahlah, sholat masa adanya aja. Ntar juga ditambel sama ibadah-ibadah yang lain dengan sedekah dengan apa. Padahal kan semua tergantung sholat. Ya, dan mudah-mudahan di segala macam situasi, lagi senang, lagi susah, sholat harus diutamakan. Supaya nilainya pun berbeda dari Allah ya. Oke, Bu Is mudah-mudahan terjawab ya. Membuat Ibu lebih tenang lagi ya Bu ya. Oke, alhamdulillah udah bisa senyum. Terima kasih Bu Is. Assalamualaikum cinta. Waalaikumsalam sahabat cinta. Ah, berarti sudah bisa dengar betul. Udah kita istirahat dulu deh kalau gitu ya. Belum nyuguhin tamu nih. Bener, Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum cinta.